Anak nggak boleh, Dek, nggak usah pakai gadget, tapi terus gini Orang ya. tuanya masih Ini nggak gimana? bisa. Baru mau jangan sampai 100 kali, 1000 kali. Jangan main HP ya. Jangan main HP ini tadi gini. Ini ya nggak bisa Bung, Iya, di iya. depan mata. Halo, sahabat Solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan kita tentunya di acara yang sama yaitu USPOD, Uswah Podcast. Nah, untuk kesempatan kali ini kita ada tamu istimewa loh. Siapa Ustazah? Kak Ajun, iya Kak Ajun. Kak Ajun ini adalah praktisi karakter Indonesia. Sebelum kita lanjut untuk berbincang-bincang dengan Kak Ajun, kita bacakan dulu ya untuk profesinya Kak Ajun. Apa saja Ustazah? Profil beliau adalah nama lengkap beliau Muhammad Syamsuddin. Biasa kita panggil Kak Ajun. Beliau lahir di Jombang 3 Februari. Beliau mempunyai profesi yaitu owner Para Design Studi Design, owner Mata Hati Children Care Center, owner Alima Event Organizer, Direktur Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Pondok Pesantren. Beliau juga Dewan Penasehat Komunitas Anak Jalanan Gria Baca. Beliau juga pembina Dewan Perwakilan Anak Kota Kota Malang. Beliau tim leader sosialisasi UU Perlindungan Anak Kota Malang. Beliau aktif program LPA Malang, UNICEF, dan Bapeda Kota Malang. Beliau aktif sebagai pemateri Mosaic Family Radio Andalus FM. Beliau pemateri All About Kids Radio Kosmonita FM. Beliau juga trainer outbound PG Outbound Batu, praktisi kelas karakter positif. Beliau juga pemateri parenting kelas di berbagai kota. Beliau pemerhati anak sejak tahun 2001. Beliau sebagai konsultan pendidikan beberapa sekolah di Kota Malang. Wow, profesinya segini banyak Ustazah. Masya Allah. Kalau segini banyak, semoga kita hanya bisa mendoakan semoga Kak Ajun Sehat selalu. sehat selalu. Amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Itu tadi ya profesi dari Kak Ajun dan biodata dari Kak Ajun. Untuk acara selanjutnya yaitu kita akan membahas tema dilarang versus diarahkan. Apakah harus berjalan seiringan? Nah, nanti kita bisa bertanya-tanya mengenai itu kepada Kak Ajun. Tapi sebelumnya sebelum saya dan Ustazah Umi berbincang-bincang dengan Kak Ajun, teman-teman sahabat solihah yang belum subscribe channel kami, yaitu Channel Al-Uswah Jatirogo. Channel Al-Uswah Jatirogo. iya, channel Al-Uswah Jatirogo, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Share ya, share. Oke, Ustazah. Dari lembaga kami, LPT Al-Uswah Jatirogo juga sudah pernah bekerja sama dengan Mata Hati Kak Ajun ya. Iya. Insya Allah kalau saya tidak lupa itu tahun 2018. Yang terakhir nggih? Iya. Ya. Nah itu dari pengalaman Kak Ajun sendiri bagaimana pengalaman yang istimewa saat mendampingi sekolah yang mengedepankan program karakter Kak Ajun, terutama yang di lembaga kita. Oh iya, oke, terima kasih. Yang saya masih ingat sekali ya mendampingi sekolah ini. Saya dulu memang tidak menyangka kalau bisa sampai di tempat sini ya. Dulu dari. Iya, saya 2 kali pendampingan. Yang pertama belum sebesar ini ya sekolahnya. Iya. Yang kedua, alhamdulillah sudah kembali berkembang.
dengan berkembangnya sekolah, akhirnya berkembang juga banyak harus kita hadapi ya, terutama karakter anak gitu. Dan harus diakui kondisi guru Indonesia itu tidak semua guru dibekali ilmu untuk cara menterapi anak. Iya. Akhirnya yayasan memutuskan untuk Kak Jun diminta rutin ke sini dalam rangka untuk menyiapkan guru jauh lebih aware ke anak, jauh lebih mengerti cara mendeteksi anak ini ada masalah atau tidak gitu. Dan kami memang berharap seluruh sekolah yang menjalankan program karakter, apalagi sekarang sudah merdeka belajar, anak-anak butuh portofolio. Ya. Portofolio ini kan Kak Aceh pernah bahas dulu awal-awal mendampingi Aluswa sebelum sekolah ini jadi besar. Dan sekarang ternyata pemerintah sudah memutuskan untuk anak-anak emang tidak ada rap. Kalau buat jadi Power Rangers enggak apa-apa ya. Ini berubahnya tiba-tiba ada akhlak yang kadang mungkin nggak dipredisikan oleh semua orang ya. Karena kita semakin mudah berbohong gitu ya. Gadgetnya semakin jadi sahabat baik gitu, nggak bisa dipisahkan. Dan anak kita menjadi konsumtif dengan konten-konten di handphone. Kalau kontennya edukatif mungkin tidak ada masalah Ustazah. Tapi kalau kontennya ternyata tidak edukatif, terus ada nggak obatnya untuk menghapus di memori otak di sana kita sudah terpapar sesuatu, melihat sesuatu, dan itu akan ingat seumur hidupnya. Ada obatnya? Iya. Makanya kenapa Kak Ajun berusaha untuk tetap bergerak ya, mendampingi anak-anak dimanapun. Karena fenomenanya sekarang adalah anak Indonesia, mereka tidak tahu manajemen resiko bisa berbuat. Mereka hanya meniru, ya mereka hanya menjadi konsumtif dengan konten itu. Ya mereka tidak tahu resikonya. Setelah diberitahu, kemudian dinasihati, minta maaf, dan mereka nggak selesai. Tiba-tiba nanti kejadian lagi gitu. Itu Ustazah. Jadi saya memang bersyukur hari ini bisa sampai di sekolah hebat ini, dan kami berharap Aluswa tetap komit untuk program karakter. Amin. Selanjutnya, tadi tantangan ketika pandemi Kak Acun. Iya, oke. Tantangan ketika pandemi. Anak-anak kan sudah mulai terbiasa dengan gadget. Sekarang pun masih dituntut semua harus terbiasa dengan gadget. Iya. Seperti itu. Nah, kita tips agar bisa mengarahkan bagaimana agar benar-benar tertuju pada sesuatu yang positif seperti itu. Kita seolah-olah jadi momok yang kejam buat anak ketika kita bilang jangan lama-lama, atau mungkin kita membatasi, atau mungkin kita melihat apa yang dia lihat seperti itu. Seolah kita jadi musuh buat mereka. Bagaimana tips untuk seperti itu, menghadapi anak seperti itu? Siap. Anak-anak tidak mungkin lepas dari teknologi gadget ya, karena itu sudah kayak kebutuhan pokok sekarang. Tinggal kita bagaimana caranya punya program coach yang baik di saat anak-anak menggunakan gadget itu gitu. Orang tua, guru harus tahu cara protect yang benar di handphone. Ada kok aplikasinya, ya mudah diakses gitu. Kayak contohnya ada Google Family gitu. Itu cara untuk memprotek agar anak-anak tidak bisa mengakses konten-konten yang tidak edukatif. Yang kedua, orang tua mau nggak mau membiasakan anak-anak kita nggak perlu harus punya handphone sendiri yang memang dia punya private yang nggak bisa diakses, nggak bisa dibuka karena di coding sendiri gitu. Biarlah handphone kita pinjamkan sewaktu-waktu karena kebutuhan mereka gitu. Karena kan ada orang tua di masa pandemi yang Kak Jun ya lihat sendiri ya, ada yang sampai susah payah anak harus punya handphone sampai buka cicilan ya. Iya, gara-gara anaknya merengek, alasannya adalah temanku punya gini, bisa gini, aku kok enggak gitu. Namanya orang tua pasti ya
Yang berbicara kalau udah perasaan, itu. Dituruti. Iya diturutin. Menurutinya memang nggak salah, tapi apakah kita mau mengedukasi itu yang harus dipertanyakan. Sebelum handphone kita serahkan, apakah sudah bikin surat komitmen, apakah sudah bikin activity plan, apakah sudah bikin rewardnya apa ya kalau adik bisa menjaga handphone. Ya, yang Kak Jun amati adalah banyak orang tua di masa pandemi mungkin kebawa karena apa? Harus segera menyelesaikan tugas sekolah. Iya, Yang terjadi adalah yang penting cepat, selesai. yang penting selesai instan gitu, nggak perlu repot gitu. Dan yang terjadi anak-anak semakin diberi kepercayaan untuk memegang handphone orang tua, akhirnya merasa alhamdulillah lega, anakku lagi belajar. Tapi belajarnya berapa lama ya kira-kira? Ya itu yang jadi Iya. pertanyaannya. 15 Itu, menit. iya. Dan rutin harus ngecek histori dari yang dilihat anak-anak itu penting. Orang tua apakah ada edukasi ustadzah untuk tahu memahami handphone, tidak hanya sekedar beli, tapi juga tahu karakternya handphone ini dengan baik. Ada anak kita itu, dia usia yang masih usia dini aja sudah bisa menginstal. Ya, dan ini menurut orang tua dirasa keren, anak saya bisa menginstal. Tapi kalau itu kita biarkan, bisa jadi dia akan memilih aplikasi yang ternyata tidak edukatif. Nah, selalu aktif istiqomah untuk mengecek historinya anak-anak. Yang terakhir adalah quality time. Orang tua harus punya quality time. Mau sesibuk apapun, sempatkan untuk ngajar ngobrol anak, handphonenya diem. Bukan akhirnya ngobrol pun adik gini, orang tua juga gini. Gimana adik? Oh iya, gitu. Ini off dulu. Sahabat baiknya off dulu dua-duanya ngobrol. Kalau anak kedekatan emosionalnya bagus dengan orang tua, sudah berarti nggak terlalu berpikir dengan handphone gitu. Gitu. Kira-kira Ustazah siap nggak jadi pesaingnya handphone? Ustazah yang keren, mempesona gitu kan, anak akhirnya nggak ke handphone. Saya kemarin sempat kaget gitu Kak Jen. Iya. Saya yang menurut saya yang sudah pintar dengan teknologi dan anak-anak yang masih kurang, ternyata ketika saya menilai anak-anak yang masih kelas 1, 2, 3 SD, ternyata sudah mahir menjelajah kemana-mana. Iya. Nah, triknya kalau seperti itu, Nggih. Berarti pesan untuk kita harus benar-benar lebih pintar untuk edukasi untuk anak-anak. Ya tadi yang Kak Jo bilang itu, handphone sekarang sudah jadi kebutuhan pokok. Namanya kebutuhan pokok, dia akan mewarnai sehari-hari. Kita itu akan diwarnai oleh handphone. Apa Ustazah yang nggak diwarnai handphone? Makan pakai handphone, obat pakai handphone, konsultasi pakai handphone. Semua bisa diwakili dengan aplikasi. Yang tidak adalah pendidikan akhlak. Tidak bisa diwakili dengan teknologi. Dan itu harus benar dari uswahnya. Bagi ini namanya uswah di sini. Uswahnya siapa ya, guru-guru terbaiknya. Siapa itu? Kita, guru dan orang tuanya. Banyak orang tua itu sekarang berpikirnya pragmatis ya. Hari ini curhat, hari ini harus segera dijawab. Anak-anak juga sama kan ya? Mau makan apa nak? GoFood aja mah. Menunya apa saja? Anak nggak pusing. Mama nggak masak, nggak pusing. Kalau anak dulu pusing, Bu. Mama aku nggak masak, sekarang nggak pusing. Nggak apa-apa mah, nggak usah masak, di online kan saja gitu. Nah, ini otomatis membuat apa? Pola pikir. Iya, di saat ustadzah tidak bisa menjawab pertanyaan anak akan tanya ke siapa? Google. Iya. Google. Ustadzah saya tanya aja, pulau terkecil di dunia di mana? Ini salah satu contoh. Iya, anak langsung browsing.
Browsing. Anak akhirnya pola pikir di sini, nggak apa-apa, nggak ada guru, nggak ada. Aku sudah punya guru hebat, Mbah Google ini ditanya cepet jawab. Kita masih loading, Ustaz. Itu bikin anak akhirnya kembali lagi ketergantungan dengan karena seru, keren, responnya cepat gitu. Tapi pelukan, bahasa kasih sayang itu tidak bisa diwakili dengan handphone ya. Untuk yang selalu istiqomah mengikuti acara ini, ingat kita ini dalam kondisi dulu sama Allah diingatkan air itu mahal. Akhirnya sekarang air dikemas, dijual. Pandemi oksigen itu mahal. Akhirnya kemarin sempat bingung kekurangan oksigen. Menurut Kajun aneh, oksigen gak kemana-mana. Masih di udara. Iya, Ustazah ke sawah saja oksigen banyak. Ke hutan banyak. Ke laut banyak. Kita saking gak mengertinya, akhirnya merasa bahwa oksigen tidak ada, harus cemas, sesak beneran. Padahal sebenarnya setiap bangun pagi kita memang diajar untuk menghirup udara dengan sangat baik. Tapi apakah dilakukan? Tidak. Pagi-pagi yang dicari handphone. Benar sekali itu. Ini pola-pola seperti ini kalau kita biasakan, lama-lama semua yang ada dalam proses kehidupan itu akan diwakili dengan handphone. Nah, setelah ini kita akan siap untuk yang istiqomah mengikuti acara ini. Setelah ini siap-siap ya, kebahagiaan, kenyamanan akan dijual mahal. Kalau nanti itu sudah terjadi, hati-hati. Kalau Kajun nggak mau. Saya masih sangat menikmati datang ke sini, silaturahmi, kemana keliling kemanapun. Karena apa? Ketemu langsung sama diwakili itu beda jauh berkahnya. Iya, yang kedua, dulu zaman Rasulullah, silaturahmi itu adabnya gimana sih Ustazah? Kalau kita silaturahmi itu apa bisa gitu diwakili dengan teknologi? Iya, itu kan hanya untuk memudahkan ya, memudahkan komunikasi, bukan memudahkan silaturahmi. Wah. Gitu. Dapat quotes baru ini. Sekarang semua orang membuat pemakluman, akhirnya, loh kan aku sudah telepon. Oh beda, ketemu orang tua itu harus salim, harus ketemu langsung. Ustazah mau nanti anak-anak kita dari jauh cuma, Ustazah sudah ya, aku sudah ketemu, sudah oke, ya dadah. Berapa Akhirnya, tahun kemudian? iya, bisa jadi semua sekolah akan tutup, kampus tutup, pesantren tutup, karena anak-anak tidak ada yang mau bergerak. Sampai akhirnya Indonesia, nama program terbarunya apa? Sekolah penggerak, organisasi penggerak, guru penggerak. Berarti sebelumnya, judulnya penggerak gitu ya. Berarti sebelumnya diam gitu. Kemungkinan nih. Makanya Dipikir Kak Aju iya. senang, iya. Sedang Umi, makanya saya pada saat ada sekolah penggerak, organisasi penggerak, guru penggerak, kamu kemarin, yes, akhirnya semua orang mau bergerak walaupun satu langkah, tidak apa-apa. Karena apa? Silaturahmi itu penting. Kita biar apa? Merasa ada kekuatan emosional yang baik dibangun. Kalau anak-anak heboh, mohon maaf ya, Kak Jun pada saat memutuskan putri saya sekarang homeschooling, bukan berarti Kak Jun nggak mau anak sekolah, bukan. Itu kan terjadi sebelum pandemi. Yang kedua, kenapa saya memilih sekolah yang bermainnya banyak, dekat dengan sawah, dengan desa? Karena anak-anak belajar kehidupan dari mana, Ustazah? Alam. Iya, lingkungan langsung membentuk gitu. Nah, itu sekarang jadi mahal loh. Coba Ustazah, kalau ke kota besar, ke Jakarta, sekolah-sekolah seperti itu jauh lebih mahal. Tapi kalau sekolah seperti itu ada di desa, apa yang terjadi? Ya Allah Kak Ajun, sekolah saya kayak gini, rumah saya pun ya sama katanya. Soalnya sekolah itu yang keren, yang besar, yang gini. Oh, sekolah itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Nah,
waktu pandemi terjadi, anak-anak gak harus ke sekolah kan, bisa sekolah. Tapi masalahnya adalah handphone itu tidak hanya dipakai untuk sekolah sekarang. Sekarang ganti Kak Ajeng bertanya ya, nanti Ustazah menjawab ya. Boleh kita ganti host? Bisa nanti dijawab Kak Ajun. Alhamdulillah. Pertanyaan Kak Ajeng gampang. Kalau anak-anak sudah sangat cinta dengan handphone gitu ya, alasannya aku ngaji dengan handphone Ustazah, aku belajar hadis dengan handphone, aku belajar dengan handphone. Kira-kira nanti gurunya kemana ya? Kemana ya? Ayo Us, kemana Us? Ke dalam handphone. Oh masuk ya? Biar tetap bersamai gitu Us ya? Apa ya? Iya, gurunya kemana ya kira-kira ya? Iya ya Kak Ajun ya. Hilang kalau seperti itu. Iya. Akhirnya berusaha masuk ke handphone kan ya? Aplikasi juga itu guru ngajar di handphone, dalam handphone. Direkam ini itu. Orang tua aja gitu berusaha masuk kemana ya? Ke handphone. Iya. Lama-lama kita kayak harus masuk ke handphone. Ustazah sudah siap untuk masuk ke handphone? Kalau Kak Ajeng masih menikmati kayak tadi makan bersama gitu, kemudian ketemu sama guru-guru sini kita heboh gitu. Oh iya Kak Ajeng, ketemu anak-anak di kelas. Bagi Kak Ajeng itulah kehidupan yang Rasulullah ajarkan dulu. Sapa anak-anak, sentuh dengan baik gitu ya. Lihat kondisinya. Sehatnya itu sehat lahir batin gitu. Kalau kita mau dari jauh, mungkin bisa ngelihat Ustazah, oh anakku saya lihat itu badannya se-Ustadz Abdi. Tapi kalau hatinya, Tidak bisa. tidak bisa. Apa Ustazah sudah menemukan alat untuk di-scanning hati? Kalau Kak Ajeng nggak punya soalnya gitu, makanya saya tetap aja keliling, ketemu anak-anak langit, saya datangi, saya lihat gitu. Karena memang harus ada yang masih mau melihat eye contact anak masih baik-baik saja, cara dia berbicara bagus, stabil atau tidak, kemudian gestur tubuhnya enak apa tidak gitu. Ciri-ciri. Iya. Itu Ustazah. Bagaimana? Ustazah, kira-kira tertarik mau masuk ke handphone? Masih suka Mohon yang maaf. langsung saja Kak Ajun. Oke. Tidak tertarik sama Iya. sekali. Ayah bunda di rumah juga gitu ya, mau nanti diwakili dengan handphone. Ayah bunda nggak usah pulang deh, aku dengan handphone saja gitu. Kira-kira mau dijawab sendiri ya. Itu tadi ada tips dan trik untuk bagaimana sih anak menggunakan gadget ya Kak Ajun ya, sudah Iya, dijelaskan tadi nggih. Iya. Salah satunya yang mungkin yang sangat penting gitu ya, karena apa ya, kebersamaan antara anak dan orang tua. Iya. Itu yang seharusnya berjuang kita pertahankan ya. Lah itu kalau seandainya ada orang tuanya yang super sibuknya gitu. Nah, Itu gimana Kak Ajun? saya nunggu pertanyaan ini. Soalnya kan nggak semua Iya. ibu rumah tangga gitu. Oh, benar. Kira-kira orang sibuk itu Seperti apa? di mana saja sih atau hanya di sini saja? Kurang tahu Kak Ajun. Kalau ditanya itu bilangnya saya sibuk kok Ah, Ustaz. Kita makanya juga kurang nanti tahu kalau sibuknya apa. Ayah bunda, anak-anak akan menyampaikan itu di telepon ibunya. Ma aku sibuk, ma maaf ya, berarti sudah siap lo ya. Orang sibuk itu nggak akan punya waktu untuk orang lain. Jadi kalau Kak Ajeng nggak pernah mau ada alasan sibuk, saya kalau misalnya janjian dengan siapapun gitu, saya berusaha untuk tidak alasan sibuk. Maaf ya Kak Ajeng masih ada agenda, boleh Kak Ajeng menyarankan, boleh Kak Ajeng mengusulkan gitu. Kita harus jadi solusi ya. Nah itu yang mencet itu Ustaz. Jangan sampai kita tiba-tiba gini, mesti orang sekarang itu contohnya gini. Makanya sampai ada aplikasi. Tahu nggak temanmu itu sudah berangkat belum? Jangan-jangan dia itu bilang OTW ternyata masih Di rumah. itu di rumah. Karena ya sekarang terjadi seperti itu. Kita itu mudah sekali berbohong karena ada aplikasi. Dulu nggak ada telepon. Saya masih ingat kalau mau telepon orang tua masih ngantri ngambil nomor di wartel. Benar ya Sadomi? Dan kita itu
rasanya gelisah, cemas, senang itu bercampur aduk. Hanya karena apa? Sudah mulai menewat tut. Nanti kalau ada ini, ada suara ibu saja, oh ibu gitu. Sekarang, ma, pulang, aku jemput ma. Karena dimudahkan, kita bisa komplain setiap saat, kita bisa marah setiap saat gitu. Dan kita bisa bilang sibuk setiap saat. Kalau itu harus kita turutin, sekarang lebih penting mana investasi dunia akhirat anak kita atau kesibukan kita itu. Sesibuknya siapapun, walaupun sekelasnya raja-raja di zaman dahulu, itu loh yang masih sempat. Iya, makan bersama ini. Orang sekarang makan masih gini gitu ya, di jalan tuh masih gini, gimana nggak bilang sibuk? Iya, kajian itu paling ini sensitif kalau ada orang bilang sibuk sekarang Ustazah gitu. Kayak apa saya bayangin kayak apa ya, kok bilang sibuk itu apa nggak punya waktu untuk menjamkan mata, nggak sempat untuk menyapa tetangga gitu. Iya, ini yang harus kita antisipasi ya. Yang terjadi apa? Kasihan generasi yang berikutnya. Dia akan mencontoh kalau mau janjian, alasannya sibuk aja. Kami berharap semua ayah bunda, ayo. Kalau kita ajak untuk berpikir yang jauh, lebih jauh lagi. Ustazah, boleh sedikit menyimpang dari materi ini ya, boleh? Silakan. Suka ini pakai handphone ayah bunda. Sekarang cek ya di handphone, buka. Berapa lama ayah bunda di padang mahsyar? Nanti di sana kita nggak bisa alasan sibuk soalnya ya. Nah, yang menemani siapa? Itu kejauhan oh kak udah. Sebelum padang mahsyar di dalam tanah. Berapa lama? Dan pada saat itu semua sudah terlambat. Kalau hari ini kita tidak menyiapkan anak kita bisa berdoa dengan baik, kasihan. Kita di masa-masa itu butuh doa anak soleh. Dan anak soleh itu pasti karena apa? Didamping oleh ayah bunda yang soleh, guru-guru yang soleh. Kira-kira sudah siap belum? Kalau belum, ayo berjuang. Tidak alasan sibuk. Sempatkan sholat jamaah dengan anak. Sempatkan makan bersama dengan anak. Sempatkan ngaji walaupun mohon maaf. Satu ayat saja nggak apa-apa ya. Kalaupun mungkin bunda satu hari itu hanya ada waktu 1 menit ya, sisanya mungkin kemana, nggak apa-apa. Sempatkan gitu. Karena nanti kita akan dibalik anak-anak kalau nanti lupa tidak mendoakan kita karena sibuk. Apakah sudah siap? Ustazah, apa sudah siap kalau anak lupa karena kesibukannya tidak mendoakan kita? Nanti akan itu jadi pola yang dimaklumi tadi itu yang Kak Jun bilang ya. Orang-orang kalau sekarang mohon maaf lagi kegiatan Kak Ajun, saya selalu bilang hubungi dulu semuanya, selesaikan, habis itu kita bicara. Sudah, saya suruh handphonenya dipakai terus oke, sudah siap? Yuk kita selesaikan bareng-bareng yuk. Dan kalau kita sudah bicara investasi dunia akhirat anak-anak, Ustazah, di saat anak-anak ketahuan tidak sholat, apa yang dirasakan? Itu kayak gelisah gitu mungkin. Iya, kalau tidak pintar, apa-apa ya? Enggak apa-apa. Iya, tapi kalau tidak sholat, kemudian dia megang Al-Quran, tapi hanya umi-umi, tapi tidak melakukan apapun, hanya sekedar, yang penting aku dilihat ayat bunda aku sedang. Kira-kira perasaannya Ustazah bagaimana kalau anak kita sudah pintar gitu? Sudah pintar berbohong, pura-pura sholat, pura-pura ngaji gitu. Kalau ditanya, dia sudah sholat, sudah ma. Padahal baru uduk sudah sholat katanya. Bagaimana Ustazah? Nah, untuk bila jangan sampai Ustazah Iya. kita budaya Anak-anak sekarang hanya apa? Formalitas melapor. Iya. Benar itu. Nah, seandainya orang tua tidak terbiasa alasan sibuk, anak-anak nggak akan terbiasa seperti itu. Makanya nanti kalau ada orang tua alasan sibuk, diingatkan kembali. Alhamdulillah mama sibuk sekali ya.
Ayo, habis ini sibuk dengan anak juga ya, gitu. Pasti sempat, Ma. Pasti sempat, Bunda, gitu. Karena apa? Anak-anak harus sama siapa kalau semua orang tua sibuk? Maksudnya Umi, anak-anak sama siapa kalau semua orang tua sibuk? Jadi pengen nangis. Iya. Gak bisa membayangkan Ustazah nggih. Sekarang anak-anak akhirnya memutuskan tidak mau di rumah. Gak boleh kita salahkan ayah bunda, karena kita sendiri tidak punya waktu. Iya, sudah. Kita nggak boleh menyalahkan anak. Anak-anak sekarang sudah bisa komplain. Dan yang terjadi adalah, Kak Ajeng kan karena sering keliling ya. Saya mendengarkan sendiri curhatan anak. Kenapa anak memutuskan untuk mondok? Tidak semuanya karena mereka mau. Mereka hanya ingin tidak kesepian di rumah. Percuma di rumah, orang tuaku sibuk. Aku cari tempat yang orang tidak sibuk aja. Kalau Kacen dengar gitu, oh saya sedihnya, sedih sekali Ustazah. Tapi kalau orang tua yang memang kekeh niatnya, anakku mumpung mau mondok, yes, aku biar kesibukanku amat. Wah, ini yang harus kita Pertanyakan. iya pertanyakan gitu. Ayah bunda di Alusa nggak sibuk kan? Kasih sempat ya nanti mendampingi anak-anak, oke? Biar anak-anak punya quality time gitu. Insya Allah kalau di lembaga kami tidak Ustazah nggih. Insya Allah Tepat. buatan. Terima kasih Kak Ajeng. Sama-sama. Tadi iya, sudah iya. dijawab dan dijelaskan panjang lebar. Iya, karena keseringan itu, saudara. Orang tua sekarang itu curhatnya itu. Kenapa anak saya kok diingatkan nggak mau Kak? Kenapa anak saya kalau saya nasihat itu diulang lagi kesalahan? Kenapa? Sekarang kita balik. Ayah bunda mau nggak dinasihati anak? Ma bangun subuh gitu. Masih pagi Dik, nanti aja. Ini ada satu pertanyaan lagi Kak Ajeng. Boleh, iya. Kalau saya kan megang di TK nggih. Iya, iya. Itu masih kan tadi sesuai dengan tema itu apa sih? Perbedaan kata diarahkan dan dilarang. Oh iya, iya. Kan kalau saya sendiri pribadi itu masih sering menggunakan kata jang. Mohon maaf Kak Ajeng. Jangan. Itu kalau terkadang saya ingat itu juga tidak dipakai. Kalau pas lagi tidak tahu kenapa. Kata itu selalu muncul gitu. Oke. Ini kadang yang jadi perdebatan panjang gitu ya masalah kata jangan. Sebenarnya kata jangan itu bukan dilarang ya, Ustazah. Bukan dilarang pakai kata jangan, bukan. Tapi kita harus paham proses anak cara berkomunikasi di sebelum balik ya. Sebelum balik itu proses tumbuh kembang anak itu berbeda menangkap instruksi. Ya. Kalau anak-anak kecil kita biasakan dengan kata jangan, itu mereka cenderung apa? Kepo. Akhirnya justru kebalikannya yang dilakukan. Tapi kalau anak yang sudah bisa menganalisa, sekarang kan ada bahasa di RPP, critical thinking, communication skill, itu boleh dengan kata jangan. Karena anak-anak sudah critical thinkingnya nyala. Jadi penalarannya jalan, boleh kita mau bilang jangan berkali-kali pun boleh. Yang jadi salah paham kemarin adalah karena Al-Quran saja memakai kata jangan. Kenapa kok kita tidak menggunakan kata itu gitu. Nah, kita juga harus bijaksana pada saat mempackaging kata jangan ini. Apakah hanya kata jangan itu seakhirnya kita jadi yang berdebat susah payah hanya untuk nasihati anak? Menurut saya sayangnya energinya gitu. Kalau seorang Kak Ajun gini contohnya. Berarti ayah bunda paham ya. Pada saat ada anak kita misalnya bertengkar gitu. Setelah diteliti neuroscience itu kata tidak dan ya tidak terekam oleh otak. Tapi kalau kata jangan itu terekam. Biasanya orang kan kalau sudah bertengkar, jangan dipukul. Wah, jangan sudah, nggak usah berkelahi, jangan berkelahi, tambah. Coba maaf tidak. Nah, Allah tidak suka, Rasulullah tidak suka. Stop, berhenti sayang, berhenti sayang. Kita ganti instruksi yang positif. Sayang sama temannya. Sayang sama kakak, sayang sama adik. Istighfar nak, istighfar. Menurut Kak Ajun, itu berarti kita mengarahkan solusi. Iya. Dan itu lebih ditangkap anak untuk jadi apa?
untuk responnya jadi oh aku suruh tenang, oh aku suruh diam gitu. Ditangkap berarti kata yang positif gitu aja Kak Jin. Iya, itu sebenarnya kalau dikaji itu di neuroscience ada. Saya bisa jawab gini karena setelah saya sekarang pasca sarjana jurusan pendidikan inklusi, saya akhirnya tahu, oh ternyata ada saraf-saraf itu, dia kalau dicolek gini dengan kondisi tidak nyaman anak itu justru akan melakukan kebalikannya. Itu. Makanya kan ada ya yang bilang, jangan lari, anak kok tambah lari ya. Ya, jangan lompat, kok anak tambah lompat, apalagi anak PAUD. Iya. Oh, seru-serunya Semakin- mereka akhirnya nanya, kenapa? Kenapa Ustazah? Kenapa? Pasti kan gitu. Nggak boleh ini, kenapa? Kenapa? Iya. Kayak menuntut sesuatu yang harus alasan yang logis gitu. Iya, Seperti itu. alasan logis ini loh Ustazah Umi, yang sekarang lagi dimasukkan di pembelajaran Merdeka Belajar namanya critical thinking. Kalau di National Geography itu ada proses anak-anak itu diajak bernalar itu harus yang realita. Jadi saya sarankan ke ayah bunda, nggak perlu cemas jika bisa anak kita itu banyak kenapa, mengapa, di mana. Itu bagi mereka itu calon anak-anak hebat. Gitu. Dan kami berharap di Aluswa ayah bunda membantu Ustadz Ustadzah ya. Ustadz Ustadzah ini energinya terbatas. Iya. Kalau sudah pulang, pasti sudah sebenarnya pengen, tapi nggak bisa kalau guru masih mikir besok nyiapin apa, bener ya Ustazah Benar Umi, sekali. bener. Dan itu nggak bisa digantiin. Terbukti apa? Kemarin 2 tahun pandemi apa bisa orang tua energinya seperti seorang guru? Itu banyak yang sekali yang Iya. Seperti macan. Iya. berubah Ustazah ya. Jadi macan. Iya, harus diakui ya Ustazah. Itu bukti bahwa Allah mengingatkan kita semua. Energinya guru itu tidak bisa digantikan. Guru itu digugu dan ditiru dan hamba yang mulia di mata Allah itu guru. Makanya kalau sudah guru yang menyampaikan, guru kalau yang sudah dari hati Ustazah, nasihatiannya itu nggak perlu harus datangkan ini meteor. Cukup gini, maaf Ustazah tidak suka, silakan istilah. Anak sudah kelepek-kelepek, nyoba orang tuanya. Iya. Pasti Dramanya drama berapa Koreanya panjang sekali. Gitu Ustazah. Ini yang memang harus kita garis bawahi. Tadi Kak Jun suka ya bahasanya mengarahkan dan melarang itu batasannya apa sih gitu. Oke. Sebenarnya kita ini memang ingin melarang anak, tapi kalau bisa melarangnya bikin anak benar-benar langsung nyaman di sini Ustazah. Gak yang dia masih yang aku pokoknya kalau nggak ada masih. ibu aku akan gitu. Itu. Oh ya. Silahkan. Terima kasih ya. Enak ya studio di sini ada pelayanan kopinya. Kalau studio lain nggak ada ya. Spesial. Oh spesial. Itu Ustazah. Jadi Ustazah paham masuk aja ya. Insya Allah. Bahasa mengarahkan, melarang itu orang tua mohon untuk tidak berusaha untuk mencampurkan dengan begitu saja. Ya. Contohnya kayak anak tidak sholat. Yang harus diarahkan apanya Ustaz? Ini harus diarahkan itu mungkin apa namanya? Kita memberikan contoh gitu Kak Jun. Maksudnya kan kalau kita hanya ngomong, "Dek, ayo sholat." Kan cuma bilang ayo. Orang tuanya tidak mengikuti langsung, tidak Iya. mengajarkan langsung. Anak kan pun pasti juga alah, wong ibu we gak sholat. Nah, Mungkin seperti itu kalau penangkapan saya. iya sama dengan gadget ya. Iya. Anak nggak boleh, Dek, nggak usah pakai gadget. Tapi terus gini Orang ya. tuanya masih Ini gimana? nggak bisa. Bangun mau jangan sampai 100 kali, 1000 kali. Jangan main HP ya. Jangan main HP ini tadi gini. Ini ya nggak bisa Bang. Di depan mata. Anak melihat kita melakukan itu gitu loh. Terus kalau kita sudah bilang kita ya bisa menjadi uswah, anak-anak yang nanyakan uswah yang mana?
ayahku juga ini enggak, ayah ibuku juga kan gitu curhatnya anak-anak sekarang ya. Coba kalau di sini di sekolah ini kita buka ada ruangan seperti rumah, anak-anak suruh ngambil nomor antrian untuk curhat sama ustazah. Nanti lah rame. Anak-anak pasti pengen curhat itu ustazah. Kalau di sekolah-sekolah yang keren itu ada ruangan itu kayak rumah gitu. Ada tempat duduk, ada kue, ada apa gitu. Mereka bikin minum sendiri. Itu hanya ngambil nomor, udah manggilnya juga bukan ustazah, ayah bunda. Bunda aku sudah ngambil ya, nanti aku mau konsultasi, aku mau ke kelas dulu. Apa? Karena kebutuhan anak itu tidak hanya belajar, tapi sharing time. Kebutuhan hatinya untuk curhat. Nah, apakah orang tua di rumah juga punya waktu untuk anak curhat? Kan kita tidak tahu. Pada saat kita bicara mengarahkan dan melarang, anak-anak kalau sudah jatuh cinta dengan orang tuanya, dilarang apapun, pasti langsung iya. Mau. Buktinya mana? Kak Jun damping anak kan sudah sekarang hampir 21 tahun ya. Ibaratnya kan sudah kenyang, sudah umi. Anak bentuknya gimana itu kan. Pada saat saya ngeliat anak-anak jalanan, ini kan menurut saya itu sudah yang anak yang anti klimaks ya. Tapi ternyata anak-anak cuma dengan ayah tidak suka. Nah ya sudah diam Ustazah Umi. Karena apa? Kita terlihat dari sini itu. Tapi kalau anak-anak terbiasa melihat kita yang terpapar gini, kita suka marah. Jangan marah, jangan marah. Nah ini apa? Yang memberikan contoh pun juga marah. Mana Ustazah Umi? Kenapa terdiam sesaat? Kemarin itu gak sengaja waktu bimbingan anak kelas 1. Iya. Hanya kepengen tahu kondisi anak-anak. Oke. Ayo teman-teman, aku pengen tahu. Hanya sedikit seperti itu ya, meluangkan waktu sedikit. Iya. Sangat berbeda Iya, sekali. itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kalau Kacem belajar dari negara maju ya, mereka itu sampai di sekolah itu ada silent time. Kemudian mereka anak diizinkan tidur sebentar di sekolah walaupun hanya 15 menit. Dan anak juga digilir untuk ketemu dengan guru yang untuk curhat. Satu persatu. Anak-anak makanya kalau saya lihat pada sekolahnya ya seperti kok nggak ada yang capek ya anak di sana itu. Wow main ini main itu udah masih bergerak. Karena kebutuhan hatinya terpenuhi. Di sana mereka disuruh project ini itu. Kenapa anak di luar negeri itu anak umur SMP sudah diajak untuk bikin project di luar negeri dan sanggup. Ya karena memang mereka sudah tercukupi di sini untuk punya nalar yang bagus gitu. SMA di sana kan semua sudah kerja anak-anak. Sekolah sambil kerja. Ini karena apa ya tadi itu antara diarahkan atau dilarang. Gitu Ustazah. Pengennya lama ya Kak Ajun ya. Tapi saya tahu di sini kan ada pesan-pesan sponsor yang dibatasi waktunya. Iya. Nanti daripada nunggu saat tadi ngasih bendera merah gitu. Saya harus tahu diri dulu ya. Pengennya masih lama Kak Ajun ya. Oh iya, Masih banyak termasuk saya curhatan. juga. Saya sudah kangen sekali dengan sekolah ini. Ustazah, saya mau nyampaikan sebentar nih. Oh nggih, monggo Us. Kak Acun mohon doanya. Oke, ya. Kita sekarang punya program wakaf Ya. untuk pembangunan masjid dan gedung sekolah SDIT Al-Uswah. Alhamdulillah ya Allah akhirnya. Semoga pembangunan ini, program ini berjalan dengan lancar dan amin. cepat terwujud. Amin. Dan doakan semua para donatur, para wakif yang mendonasikannya pada program wakaf kami mendapatkan rezeki yang Amin ya berkah, Allah. Amin. Amin. berlimpah dan terlaksana semua impian kami. Ya. Semoga segera terrealisasi ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Iya Kak Jun. sama-sama. Saya Ya. ucapkan sekali lagi. Amin ya. Tadi banyak sekali materi dari satu judul sampai beberapa penjelasan, Masya Allah. Iya, saking pendiam ya Kak Aceh. Ya itu tadi ayah bunda dan sahabat solihah yang mungkin sudah nonton video ini. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana sih trik dan tipsnya buat Ananda biar
bisa terlepas dari gadget, walaupun tidak 100% terlepas, tapi bisa mengurangi, seenggaknya seperti itu. Dan juga bagaimana sih caranya melarang dan mengarahkan kata-kata yang pas untuk buat Ananda. Untuk pertemuan kali ini, kita akhiri Ustadzah ya, karena juga kalau lama sih belum lama karena aslinya masih pengen curhat-curhat lagi. Untuk mungkin nanti bisa di session lanjutnya Ustadzah ya. Pertemuan selanjutnya. Oke, di episode berikutnya ditunggu ya. Amin. Semoga Kak Acun sehat selalu. Amin ya Allah, ya siap. Ya. Nggih, untuk sahabat Soli Solihah, bagi yang belum subscribe channel kami Al Uswah Jatirogo, bisa subscribe dulu ya. Di bawah ini. Di like juga dan di komen, di share juga. Terima kasih. Kita tutup dulu saja ya. Terima kasih. Saya akhiri. Sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.